Halo, Assalamualaikum. Sebetulnya saya dikasih TWS earphone ini sama HMD Global sudah sejak awal tahun ini. Tapi baru tayang videonya kali ini karena kita saling menunggu nih. Jadi saya menunggu info harga sama tanggal ya, kapan mulai boleh diekspos produknya. Dan HMD menunggu kapan saya publish videonya. Ternyata kita saling menunggu dan akhirnya ya sudah. Saya cek langsung harganya di marketplace. Nokia Power Earbuds Lite ini punya bandrol Rp799.000 dan ada juga official store yang jual lebih murah Rp100.000. Penampakannya bold, jelas tidak murahan, sesuai lah sama harganya kalau soal looks-nya ini. Spek teknisnya tidak banyak dipublikasikan, selain baterainya 50 mAh per buds-nya dan 600 mAh di case-nya. Sudah Bluetooth 5.0 dan juga support kodek SBC serta ESC. Untuk waterproof ratingnya ini sudah IPX7. Drivernya bermaterialkan grafen dan masing-masing earbuds-nya saya timbang punya bobot 5,5 gram saja. Fittingnya in-ear dan buds-nya tidak bertangkai, serta sisi luar buds-nya glossy tapi dalamnya matte. Charging case-nya cukup compact ya, dengan finishing matte dan port charging-nya USB Type-C. Ada 4 buah LED indikator untuk menunjukkan sisa baterai di dalamnya dan namanya unik nih, Fjord. Gak tahu deh, bener nggak saya bacanya? FJORD. Masuk ke bagian karakter suara, semua pengujian saya lakukan di Black Shark 4 ya, dengan volume 80%. Bassnya punchy dan sedikit agak tajam, jadi saya sarankan jangan penuh-penuh ya volumenya, karena di level segini pun powernya sudah sangat cukup. Memang kurang empuk dan bulat ya bassnya, tapi lumayan nendang. Untuk bagian mid, vokalnya clear nih, suara penyanyi kerasa beningnya, gaung tidak hadir di sini. Buat nelpon juga kayaknya bakal enak, tapi tunggu tes mikrofonnya di akhir nanti. Untuk high, treble-nya cukupan saja ngenceringnya, petikan gitar akustik tidak terdengar menggema, tapi juga tidak yang cering-cering banget. Jadi nampaknya menonjol di sektor mid atau vokal ya earphone ini, di mana virtualisasi terdengar jelas, arah suara kiri dan kanan sangat terasa, suara jauh dan dekat pun jelas berbeda. Stagingnya terasa luas, jadi kita bisa cukup membayangkan berada di dalam suatu ruangan yang lega dan separasi instrumen juga terasa sangat jelas. Dan ini makin membuat karakternya muncul nih. Jadi earphone ini bagus di clarity, virtualisasi, dan juga staging. Bukan buat bass head, juga bukan buat yang nyari sektor high-nya ya. Kuatnya di mid, jadi buat dengerin percakapan atau vokal, ini bakal bagus. Buat dengerin podcast tanpa visual bakalan oke banget dan harusnya ini enak buat dipakai nonton film nih. Tapi saya ada sedikit concern di masalah delay-nya pas digunakan dengan smartphone. Buat nonton video, kerasa telat ya sayangnya dan cukup signifikan telatnya itu, yaitu kentara banget suaranya lebih belakangan dibandingkan gerak bibir dari host YouTube yang saya tonton. Sampai kemudian saya matikan wifi, pindah ke mobile data biar lebih sinkron gitu ya, tapi ternyata masih sama. Tapi delay lebih minim waktu saya konekkan ke laptop dan perlu dicatat juga di earphone ini tidak ada gaming mode. Waktu main PUBG Mobile, ekor langkah cukup banyak, antara 3-4 langkah, dengan suara tembakan single shot yang juga delay banget. Tapi suara gameplay sendiri sih clear terdengar ya, jadi arah langkah terdengar baik, detail-detail kayak ledakan, tembakan, semuanya terdengar dengan baik. Jadi buat main game masih oke, tapi buat push rank harus hati-hati sama delay-nya tadi. Buat kontrolnya, tergolong cukup lengkap, tap 1 kali buat play dan pause, tap 2 kali untuk atur volume, kiri kanan beda, naik dan turun, tap 3 kali, beda juga buat preview sama next track, dan tap and hold itu buat menggunakan voice assistant. Fittingnya bisa dibilang sangat nyaman melekat, bentuknya pas di telinga saya, dan isolate banget meskipun tanpa mode ANC. Pernah tuh 1 kali saya sampai tak sadar bahwa di luar lagi hujan deras ya. Itu waktu ngetik naskah ini sembari menyetel lagu di earphone-nya langsung. Jadi hati-hati buat pemakaian di luar rumah ya, karena ini kedap banget. Takutnya kamu nggak bisa dengar suara sekitar dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Build quality menurut saya oke, cukup terasa premium, namun finishingnya yang matte ini sangat mudah meninggalkan bekas minyak. Dan ini berlaku buat case-nya maupun buds-nya yang pastinya bakal sering kita pegang. Soal looks memang bisa dibilang jadi nilai plus ya, kalem dan elegan, terus nama besar Nokia mungkin masih jadi suatu prestis. Kalau soal karakternya yang kuat di mid dan juga clarity, itu balik lagi ke selera dan juga tujuan penggunaan dari earphone masing-masing ya. Nah, kalau dipakai dengerin lawan bicara sudah enak, kira-kira gimana kalau suara kita didengerin sama lawan di seberang? Yuk, mari kita tes mikrofonnya berikut ini. Ini dekat banget ke mulut, gainnya lumayan banget ya. Ini posisi normal kembali, dan saya akan sambilkan sedikit earphone-nya biar gainnya lebih mendingan dibandingkan tadi. Jadi hati-hati banget sama posisinya di telinga karena mikrofonnya rentan tertutup ya. Ya, ini adalah mikrofonnya Nokia Power Earbuds Lite. Saya harus rada ubah sedikit posisinya biar mikrofonnya rada menyembul keluar, biar makin bagus gainnya ya. Karena kalau enggak, ketutup kayak waktu tes pertama tadi. Sekarang, tes di ruangan yang lebih senyap, di studio, gimana? Suaranya sudah makin proper? Bagus nggak buat konten?
atau cukupan buat video call atau malah jelek? Komen ya. Oke sip, demikian review dari Nokia Power Earbuds Lite ini. Jangan lupa bersyukur ya. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.